sarjana berakhlak, yaitu strategi menghadapi persaingan dunia kerja di era industri 4.0, Society 4.0, dan pasca next. Next, siapa yang next? Hostnya siapa? Moderator dikenalkan dulu pembicaranya itu. Iya, Pak. Ini. Ya, Pak, sebentar, Pak. Mohon maaf. Ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Lutfia Indriani sebagai moderator materi pendidikan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Mukti. Biografi pembicara Dr. Muhammad Mukti Ali STMM, founder Rumah Mikir, pemegang sertifikat internasional antara lain CMA, CDMP, CICS, CSBA, CPMP, CVRM, CVWM, CFA, CHRA, CIPM, MPM, MSS, CDCAP, ASCA, CIVA, MVA. Profesor di bidang strategi manajemen dan pemasaran pada International Board Standard of the Global Academy of Finance and Management atau GAFM. Merupakan lulusan doktor di bidang manajemen dan bisnis dari Institut Pertanian Bogor. Pernah menjabat sebagai staf ahli direksi salah satu BUMD di Surabaya dan direktur pemasaran Unif Merku Buana. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional PT Brasindo Media Edukasi, Advisor dan Direktur Pengembangan YBBAI, Advisor PT Mitra Express, dan pemilik Komuni Law Firm. Presiden Direktur sekaligus pemilik PT Global Technic Engineering, Marketing, dan Manajemen Academy atau MMA Center, PT Trimukti Teknik, dan PT Sinergi AI Indonesia, pengajar program pasca sarjana di Sekolah Bisnis IPB dan beberapa universitas lainnya, serta trainer di berbagai lembaga publik training di Jakarta. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mukti Ali STMM. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih moderator. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah SWT bahwa kita semua diberi kesehatan sehingga adik-adik mahasiswa, stakeholder dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu bisa berkumpul hari ini untuk berbagi pengetahuan. Dan nikmat sehat ini yang paling penting menurut saya sampai kapanpun sebetulnya. Bisa kembali ke slide awal dari judulnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Dekan FKIP, Bapak Dr. Tamrin Hidayat, beserta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu. Karena biar bagaimanapun ilmu yang saya punya tidak akan bermanfaat jika tidak akan saya bagikan. Judul hari ini memang saya sedikit bergeser di materi pendidikan, tapi sebetulnya masih
related karena tadi mendengarkan dari Pak Saigun menyampaikan bahwa bagaimana sih kita menyiapkan anak didik kita atau adik-adik semua itu untuk menjadi sarjana yang berakhlak. Yang gunanya sudah pasti adalah untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Yang dimana adik-adik tadi disampaikan juga dengan kemajuan teknologi yang kita sebut dengan disruption teknologi, yaitu di industri 4.0. Kemudian di Jepang juga sudah mulai kenal dengan society 5.0, di mana dengan adanya teknologi yang menyebabkan sosialnya orang itu berkurang, tapi Jepang merubah paradigma itu dengan menciptakan society 5.0. Bagaimana teknologi digunakan untuk berinteraksi dalam kata yang positif. Dan kebetulan sekali tahun 2020 ini, semua negara, semua bangsa di dunia terkena pandemi COVID. Mau tidak mau, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang menempuh perkuliahan, baik yang baru maupun yang sudah dalam proses perkuliahan, harus menyiapkan diri untuk menjadi seorang sarjana, tapi bukan hanya seorang sarjana biasa, yaitu harusnya sarjana berakhlak. Bisa masuk ke slide 2. Nah, ini ada quote, saya ambil dari Imam Syafi'i. Ini sangat penting sekali untuk memberikan dasar kepada kita kenapa kita harus belajar sampai kapanpun. Karena disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini penting sekali. Tadi disampaikan juga, saya mendengarkan Pak Dekan juga menyampaikan bahwa pembelajaran di sekolah dengan di pendidikan di itu berbeda. Yes, harus lebih aktif mahasiswanya untuk belajar dan sampai kapanpun. Meskipun nanti adik-adik mahasiswa semuanya sudah selesai, S1-nya punya kesempatan untuk belajar S2 maupun tidak, atau untuk lanjut atau tidak, adik-adik semua harus tetap belajar. Karena ini penting sekali. Biar bagaimanapun fondasi kita adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Makanya kalau di Al-Quran, Iqra yang diturunkan. Artinya orang harus berpengetahuan, harus belajar terus-menerus. Kalau enggak, ya harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Lanjut. Langsung masuk ke slide 4. Nah, makanya kalau tadi adik-adik semua melihat bagaimana saya mempunyai sertifikat kompetensi saya yang gelarnya panjang sekali di belakang, karena saya tidak mau menahan kebodohan itu. Saya harus belajar terus-menerus. Meskipun saya sudah doktor, saya sudah profesor yang diberikan oleh GAFM dari Amerika, tapi saya tidak pernah lelah untuk belajar. Sudah pasti karena kita beragama Muslim, nanti yang akan mengantarkan kita pada saat kita meninggal dunia, yang akan mendampingin salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting sekali buat adik-adik semuanya supaya bagaimana motivasi belajarnya itu menjadi tinggi. Mau gelar setinggi apapun, jabatan setinggi apapun, pada saat kita meninggal dia tidak akan menemani kita kecuali ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya apa? Artinya kita harus belajar sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita sampaikan. Di dalam slide yang ada di depannya adik-adik, sangat mudah sekali saya sampaikan, saya langsung bacakan ke artinya. Bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dikirim di dunia hanya untuk menyempurnakan keseharian dari akhlak. Nah, ini perlu sekali. Artinya apa? Artinya seperti judul di awal saya sampaikan bahwa bagaimana kita menciptakan seorang sarjana berakhlak sebetulnya. Karena Nabi pun diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia sebetulnya. Nah, dari sinilah kita akan berangkat bersama-sama bagaimana kalau kita menciptakan sarjana-sarjana, adik-adik mahasiswa semuanya akan menjadi sarjana berakhlak, bukan sarjana yang biasa saja. Bisa slide selanjutnya? Nah, kalau akhlak definisinya, adik-adik bisa lihat bahwa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Ada 3 pakar bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawi, Al-Ghazali dan Ahmad Amin yang menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.
Artinya akhlak akan melekat ke diri adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi sangat penting sekali bagaimana pondasi akhlak ini kita bentuk selama pendidikan dari sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang bermoral atau berakhlak. Akhlak sendiri punya dimensi. Akhlak dalam hal ini adalah singkatan dari amanah, dimensi yang pertama. Yang kedua adalah kompeten. Yang ketiga harmonis. Yang keempat loyal. Yang kelima adaptif. Dan yang terakhir kolaboratif. Artinya apa? Artinya seorang sarjana yang berakhlak diharapkan sarjana tersebut amanah, mempunyai kompetensi, mempunyai harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan, atau lebih tepatnya sharing, bagaimana caranya kita menjadi seorang sarjana yang berakhlak, yang beramanah, berkompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bisa masuk ke slide selanjutnya? Amanah. Kalau dilihat dari kata asalnya, amanah berasal dari kata amunah, yang punya makna tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan. Artinya apa? Adik-adik sebagai seorang mahasiswa maupun mahasiswi, setidak-tidaknya pada saat perkuliahan kita mulai diajarkan, paling mudah adalah hari ini, kita diajarkan tidak meniru dalam artian yang luas, tidak sempit. Kemudian kita harus dipercaya. Adik-adik harus menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh dosen, oleh dekan, oleh siapapun. Kemudian adik-adik juga harus jujur. Sehingga apa? Sehingga amanah ini akan melekat ke diri adik-adik semuanya. Aku ngene ketok pati mah. Jadi tidak meniru, kalau di dalam perkuliahan artinya tidak menyontek. Adik-adik dulu waktu SD, SMP, dan SMA sebelum masuk tinggi juga diajarkan hal yang sama. Pondasi yang pertama adalah tidak meniru. Tidak meniru dalam artian negatif. Artinya pada saat ada tugas tidak meniru. Harus bekerja dengan sendiri. Karena apa? Diberikan kepercayaan. Kepercayaan itu harus dipegang. Dosen tidak akan bisa mengawasi seluruh mahasiswa anak didiknya pada saat ujian. Makanya diberikan kepercayaan. Dengan dasar apa? Kejujuran. Ya, adik-adik sekalian, hal ini yang paling penting di diri adik-adik sekalian. Kemudian bisa didefinisikan juga, aman itu segala sesuatu yang dipercayakan pada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini dimulai dari yang saya sampaikan dari kecil, sampai dengan adik-adik nanti sebagai seorang sarjana. Artinya kita dipercaya akan diberikan oleh Allah yang menyangkut hak dirinya maupun hak orang lain. Artinya kita tidak boleh curang, berarti harus jujur. Nabi Muhammad sudah banyak memberikan contoh. Beliau adalah seorang pedagang, tapi kan memberikan contoh bagaimana beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, seharusnya kita semua, termasuk adik-adik semua, harusnya mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Bisa slide selanjutnya? Kalau kita lihat di dalam konteksnya agama kita, tepatnya di kitab suci kita, di KS2, di 283, 458, ya kan? Amanah itu pertama terkait dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar. Amanah. Yang kedua terkait dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. Yang ketiga terkait dengan sifat khianat. Artinya pada saat adik-adik dipercaya oleh dosen, diberikan tugas maupun ujian pada saat UTS maupun UAS, diberikan tugas-tugas apapun, harusnya bisa memegang kepercayaan tersebut dengan tidak berkhianat. Yang keempat, juga harus memelihara stabilitas dan rohani. Tidak berkeluh kesah bila tidak ditimpa kesusahan,
tidak melampaui batas ketika mendapat kesenangan. Yang kelima, dipahami dalam pengertian sangat luas sebagai tugas keagamaan maupun kemanusiaan. Dari semua yang saya sampaikan, dari semua yang saya kutip, indikator dari amanah dalam hal ini adalah integritas. Terpercaya, komitmen, punya akuntabilitas, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Karakter amanah inilah adik-adik semua harus letakkan di diri adik-adik. Jadi harus punya integritas. Integritas terhadap kampus, integritas terhadap para dosen, integritas terhadap fakultas, integritas terhadap semua apa yang diperintahkan, apa yang menjadi kewajiban dan tugas harus dijalankan. Kemudian harus bisa dipercaya pada saat ujian, tidak perlu nyontek tanpa diawasin apapun. Selanjutnya, kompetensi. Setelah amanah, seorang sarjana harus punya kompetensi. Secara etimologi, kompetensi bisa berasal dari kata kompetens, yang artinya kecakapan atau kemampuan. Artinya seorang sarjana dituntut setelah punya fondasi yang kuat dalam bentuk amanah, yang kedua dia harus punya kemampuan, punya kompetensi. Apa yang ada di dalam kompetensi? Kompetensi isinya adalah profesional. Kemudian melakukan pelayanan yang memuaskan, unggul, excellence, smart, yang terpenting harus sesuai dengan norma. Nah, dengan fondasi dasar amanah itulah adik-adik mahasiswa semua membangun suatu kompetensi. Bagaimana cara membangun kompetensi? Yaitu dengan belajar yang baik, belajar yang amanah, yang adik-adik akan dapatkan setelah dari SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, adik-adik mulai diarahkan untuk menjadi seorang sarjana yang berkompeten. Hal ini yang akan mendorong adik-adik, akan membantu adik-adik nanti pada saat selesai menjadi seorang sarjana akan berkompetisi di dalam dunia kerja. Tidak semua orang yang berkompetensi tapi amanah. Yang kami harapkan di sini tentunya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mengharapkan kepada seluruh mahasiswanya untuk menjadi seorang sarjana yang amanah tapi yang berkompeten. Nah, ini perlu adik-adik cermatin. Next. Selanjutnya, bisa slide selanjutnya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah tadi ada amanah, kompetensi, adalah harmoni. Apa itu harmoni sebetulnya? Yunani yaitu harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Indikatornya adalah peduli dan keberagaman. Nah, pada saat adik-adik semua punya amanah, berkompeten, punya kompetensi, yang ketiga adalah dibutuhkan adalah harmoni. Yang paling mudah adalah bentuk kerjasama. Kalian semua harus peduli, baik dengan alam, peduli dengan lingkungan. Tidak harus juga hanya peduli terhadap sesama agama muslim, tapi kita peduli terhadap keberagaman. Banyak sekali Nabi Muhammad memberikan contoh-contoh bagaimana beliau peduli akan keberagaman. Ini penting sekali. Karena sudah jelas batasan-batasan yang diajarkan di agama kita antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, faktor ketiga ini untuk membalans antara kompetensinya adik-adik dengan amanah yang adik-adik bebankan di dalam diri kalian. Jadi, bagaimana kita menjadi seorang sarjana yang punya amanah, punya kompetensi, kemampuan, tapi juga peduli terhadap lingkungan dan keberagaman. Ini perlu sekali. Bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang terbesar sangat peduli dengan keberagaman.
Tidak pernah mereka mengkotak-kotakan meskipun berbeda agama dan lain-lain. Bahkan kita sering kasih contoh. Banser pun menjaga, kalau di Jakarta waktu itu menjaga gereja. Inilah bentuk yang betul sebetulnya. Bahwa berakhlak salah satunya adalah harus harmoni, yaitu peduli dan akan keberagaman. Next. Kemudian dimensi yang keempat adalah loyal. Setelah kita beramanah, kita jujur, punya integritas, kemudian kita punya kompetensi dan kita peduli dengan keragaman, peduli dengan sekitar, yang dituntut dari seorang sarjana yang berakhlak adalah loyal. Secara etimologis, istilah loyalitas atau diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara umum, arti loyalitas adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Adik-adik ke semuanya mahasiswa FKIP, loyalitas itu diperlukan. Adik-adik harus meningkatkan kualitas kesetiaan. Setelah dipercaya oleh dosen pada saat ujian, diberikan tugas, harus menunjukkan kepatuhan kepada individu maupun kepada organisasi. Kita sudah dilatih. Dari kecil sampai sekarang, sampai hari ini kita sudah dilatih akannya kepatuhan. Apa yang dilatih dengan kepatuhan oleh agama kita? Bagaimana kita dilatih sholat tepat waktu. Dilatih kita kepatuhan sebetulnya. Tapi kita mungkin belum merasa bagaimana sholat waktu itu harus tepat waktu dan punya waktu-waktu tertentu. Tidak mungkin sholat duhur dilakukan di asar atau sebaliknya. Tidak mungkin maghrib dilakukan subuh. Artinya kita diajarkan loyal. Loyal yaitu kesetiaan yang berkualitas. Sehingga apa? Sehingga sebagai seorang sarjana, kita akan mampu mempunyai komitmen, dedikasi atau rela berkorban, dan kontribusi. Nah, indikator dalam loyal ini yang paling penting juga. Pada saat adik-adik diberikan amanah kepercayaan, diberikan suatu kompetensi, sudah mempunyai kompetensi setelah kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, kemudian bisa membuat harmoni pada seseorang menjadi sarjana, kemudian dituntut harus rela berkorban dan berkontribusi. Kontribusi terhadap apa? Sekarang ini sebagai mahasiswa harus kontribusi terhadap lingkungan kampusnya. Kontribusi juga bisa diperluas nanti pada saat KKN, adik-adik semua akan kontribusi terhadap lingkungan. Kemudian mulai kontribusi terhadap negara. Nah, sebagai seorang sarjana yang berakhlak, loyal ini juga diperlukan sebagai suatu dimensi dari akhlak tersebut. Next, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah di dalam akhlak ada adaptif. Apa itu adaptif sebetulnya? Adaptif berasal dari kata adaptasi. Bisa masuk slide selanjutnya ya. Adalah cara bagaimana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dari perubahan tersebut. Contoh yang paling mudah adalah sekarang. Pada saat terjadi pandemi COVID, semua orang tidak bisa melakukan dengan kondisi normal yang dibilang dengan kegiatan new normal. Artinya orang mulai berubah, beradaptasi, harus adaptif. Apa yang dilakukan oleh kampus-kampus untuk pembelajaran menggunakan daring system dengan kemajuan teknologi? Coba bisa bayangkan kalau misalkan orang tidak mau adaptif. Ya kampus-kampus akan tutup. Tidak bisa melakukan pengajaran. Adaptif diperlukan. Baik secara individu maupun secara organisasi. Adaptif berkaitan dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adik-adik akan dilatih. Tadi sudah disampaikan. Ada kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Adik-adik akan banyak dilatih di kegiatan tersebut untuk beradaptasi. Contoh tadi disebutkan paduan suara. Dengan kondisi COVID seperti ini, apakah memungkinkan kita akan kumpul untuk berlatih
di dalam satu ruangan bersamaan? Pasti jawabannya tidak mungkin. Makanya kita harus beradaptasi. Sehingga latihannya pun harus dengan Zoom. Nah, karakter adaptif ini sangat diperlukan sebagai seorang sarjana yang berakhlak. Bagaimana Nabi Muhammad melakukan hijrah adalah karena adaptif. Merespon perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kita sudah dikasih contoh oleh Nabi kita, Rasulullah Muhammad. Bahwa bagaimana beliau beradaptasi pada saat mendapatkan tekanan dari suatu daerah, dia berhijrah ke daerah yang lain. Kita banyak sekali diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Indikator yang adaptif adalah pertama inovasi, yang kedua agility, dan perubahan positif. Tadi disampaikan oleh Pak Saikun, bagaimana inovasi ini sangat berperan. Adik-adikku sekalian, sebagai seorang mahasiswa yang kelak akan menjadi sarjana, inovasi merupakan dasar bagaimana kita bisa melakukan perubahan positif. Tadi disampaikan bagaimana hard disk dulu itu besarnya satu ruangan, mungkin ukuran 3 x 3 meter. Tapi sekarang sangat kecil sekali dengan bentuknya flash disk. Inilah inovasi. Itulah bentuk kontribusi. Kemudian agility adalah harus fleksibel. Bagaimana kita sebagai seorang sarjana yang berakhlak, kita harus bisa fleksibel. Fleksibel bagaimana? Fleksibel mengikuti perubahan yang positif. Itu kata kuncinya. Jangan karena fleksibel, yang negatif pun dijalankan. Nah, itu tidak boleh. Kami tidak pernah mengajarkan itu. Jadi agility, fleksibilitas ini diperoleh dengan perubahan-perubahan yang positif. Sehingga pada saat kita mendapat tekanan, kita bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya, akhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Di gambar tersebut bisa terlihat bagaimana kita dikasih contoh, bagaimana semut, bagaimana lebah, dan semua itu dipakai contoh di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka berkolaboratif, bekerja sama, bahu-membahu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Saikun. Di dalam FKIP itu banyak sekali nanti ekstrakurikuler. Tapi tidak boleh saling bentrok. Justru harus berkolaboratif. Harus bersinergi. Supaya apa? Supaya kemajuan itu cepat tercapai. Jadi, next slide. Kolaboratif berasal dari kata dasar kolaborasi. Adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Hal ini related sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Dekan dan Pak Saikun tadi. Saya sempat mendengarkan. Bagaimana caranya adik-adik semua ini berkolaborasi satu sama lain dengan tujuan yang sama. Sudah pasti pertama adalah menjaga nama baik Universitas Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bagaimana kolaborasi ini bisa menghasilkan energi positif untuk kampus, untuk kebaikan kampus dan masyarakat sekitar. Jadi indikator dari kolaboratif adalah kerjasama dan sinergi. Next. Ini ada hadis, saya bacakan artinya. Adik-adik bisa baca sendiri. Jadi hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, adik-adikku semuanya, mahasiswa FKIP Universitas Nahdlatul Ulama, bayangkan berkali-kali banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan bahwa begitu pentingnya akhlak, begitu fundamentalnya akhlak ini harus diciptakan terhadap seluruh umat manusia. Karena apa? Pada saat akhlak seorang manusia tidak bagus, bisa masuk ke slide selanjutnya. Yang saya sampaikan,
baik buruknya suatu bangsa berawal dari akhlak para pemimpin. Jika akhlak para pemimpin baik, maka suatu bangsa akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Adik-adikku mahasiswa semuanya, mau tidak mau, kalianlah pemimpin masa depan kami. Kalau saya pribadi, Pak Dekan, Pak Saikun, mungkin usia kami sudah tua. Kami hanya akan melihat anak-anak didik kami, bagaimana kelak akan menjadi seorang para pemimpin yang berakhlak tentunya. Sehingga apa? Sehingga kami bisa lega. Ilmu yang kami sampaikan betul bermanfaat, bangsa dan negara ini akan menjadi maju. Kalianlah sekalian menjadi tulang punggung. Kami berharap betul terhadap kalian semua mahasiswa yang sekarang. Bisa menjadi seorang sarjana yang berakhlak, yang amanah, yang punya kompetensi, yang bisa melakukan harmonisasi, yang loyal, yang adaptif dan bisa berkolaboratif. Sehingga bangsa kita menjadi lebih baik dan lebih baik selanjutnya. Next selanjutnya. Saya pikir cukup sharing dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk adik-adik mahasiswa bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ada 3 pertanyaan teratas ya. Dibacakan Baik, aja. sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ini langsung dijawab atau dibacakan semua pertanyaannya, Bapak? Langsung saya jawab aja, satu persatu saya jawab. Oh, baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Rifma, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang tidak mau diajak berkolaborasi atau bekerja sama dalam membantu memecahkan masalah yang sulit karena dia merasa pintar sendiri dan egonya sangat tinggi? Bisa langsung dijawab, Bapak. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita di dalam suatu kelompok, anak ini tidak bisa diajak kerjasama dengan ego yang tinggi. Sudah pasti kata kuncinya adalah kesabaran. Tidak. Kalau kami selalu menyampaikan ke mahasiswa saya, baik di IPB, di Mercu Buana maupun di kampus lain, hanya ada 3 hal yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Ini boleh dicatat. 1, laki-laki melahirkan tidak mungkin. Yang kedua, waktu yang berlalu kembali tidak akan terjadi. Yang ketiga, orang mati hidup kembali. Artinya apa? Artinya segala sesuatunya pasti bisa kita selesaikan. Begitu juga terhadap anak yang tidak mau bekerja sama, pasti akan bekerja sama. Bagaimana caranya? Yang paling mudah kita mempelajari karakter. Semua manusia diciptakan dengan karakter yang berbeda. Artinya apa? Artinya treatmentnya satu persatu akan berbeda. Sama dengan kami yang sebagai dosen. Pada saat kami harus menghadapi mahasiswa banyak, kami tidak bisa memperlakukan mahasiswa itu sama. Satu persatu pasti kita akan pelajari karakternya dan kita akan mendekati dengan karakter yang ada. Kuncinya sabar. Jangan pernah putus asa, karena agama kita, Allah dan Nabi Muhammad tidak suka orang yang berputus asa. Terus disampaikan hal kebaikan. Percayalah, pasti dia akan berubah. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya. Moderator, melanjutnya berapa? Nomor apa? Dibacakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari
Fatasya S1 PBI. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah, tidak tergoda dengan gangguan eksternal? Bagus sekali. Ya, bagaimana caranya Pak supaya kami bisa menjadi pemimpin yang amanah? Kembali ke diri kita. Pertama kali kita selalu diajarkan bahwa iman menjadi dasar dari segala sesuatunya. Semua permasalahan berasal dari iman. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kita, kepatuhan kita, iman kita terhadap Al-Qur'an. Yang paling mudah adalah kita harus mereference, selalu merefer ke sana. Sehingga apa yang diamanahkan kita akan kita bisa pertahankan sehingga kita tidak tergoda dengan apapun. Apakah mudah, Pak? Ya, tidak mudah. Tapi mau tidak mau, pada saat kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berakhlak, amanah itu harus dilatih. Tadi sudah ada indikator-indikatornya. Itulah yang harus terus-menerus dilakukan. Tidak cukup hanya untuk diingat. Yang terpenting adalah diimplementasikan. Dari hal yang terkecil. Yang paling mudah, amanah kita dipercaya. Kalau kita lihat di jalanan, pada saat lampu merah, begitu ada polisi, semua pasti akan berhenti. Tapi begitu polisi tidak ada, apa yang terjadi? Semua langsung jalan, meskipun masih lampu merah. Artinya apa? Artinya belum amanah, belum bisa dipercaya. Ternyata harus awasin. Tapi tidak ada masalah. Lama-kelamaan menjadi habit, dan itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi, yang paling utama diimplementasikan terus-menerus dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Sehingga kelak kalian akan menjadi pemimpin yang amanah. Nah, begitu, Ibu Moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Muharromah, Prodi PGSD. Pak, saya mau bertanya, karena kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana di masa depan akan ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana cara kita merubah akhlak yang buruk pada anak didik kita? Terima kasih. Nah, bagus sekali. Bagaimana caranya kita merubah akhlak, Pak? Sudah pasti kalau guru, istilahnya digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa merubah kalau akhlak kita juga tidak bagus? Pertama pasti kembali ke diri kita. Kita sudah diajarkan, rubahlah diri kita pertama kali. Kemudian kita rubah lingkungan terkecil kita, yaitu di lingkungan keluarga kita. Selanjutnya baru meluas. Pada saat kita menjadi seorang pendidik, sudah pasti kita harus memberikan contoh. Kalau kita tidak melaksanakan amanah, tidak amanah, dan lain-lain, bagaimana anak didik kita akan berubah? Inilah yang paling penting sebetulnya. Bagaimana kita merubah diri kita supaya berakhlak, supaya amanah. Setelah itu baru kita menularkan ke orang lain. Orang tidak akan pernah percaya terhadap seseorang jika melihat orang itu tidak memberikan contoh yang dia inginkan. Sama kalau kita pergi ke kalau saya dulu tinggal di Jalan Keranggan, saya suka jalan-jalan di pinggir jalan itu ada orang jual obat. Orang jual obat penumbuh kumis. Tapi yang jualan nggak berkumis. Bagaimana kami percaya bahwa obat itu akan manjur? Bisa menumbuhkan kumis. Yang jualan jadi nggak punya kumis kok. Nah, ini yang penting. Artinya apa? Yang paling mudah adalah yang dilihat oleh anak didik kita adalah contoh. Suri tauladan. Makanya kenapa sampai sekarang kita semua mengikuti suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Karena diberikan contoh kita. Contoh-contoh yang baik. Sehingga suri tauladan itu bisa diambil sampai sekarang. Begitu caranya. Selanjutnya, Ibu Moderator. Ada lagi pertanyaannya?
Baik, untuk pertanyaan dari Aidatul Fitria ini pertanyaannya sama ya, seperti pertanyaan Mbak Risma tadi, yang intinya bagaimana cara menyikapi teman yang tidak mau bekerja sama karena ingin menang sendiri. Berarti kan itu lebih meningkatkan egonya seperti pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian barangkali ada yang bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Nah, itu ada Tapi kalau pertanyaan itu tidak ya. ada ya sudah, saya kira diakhiri. Terima kasih Pak Mukti kehadirannya. Mau bantu. Sama-sama Pak Dekan. Kapan ke Surabaya? Insya Allah kalau udah kondisi. Terima kasih. Terima kasih. Loh, nggak nyambangi Ibu. Nggih, nggih. Pak Dekan ini om saya ya. Adik semuanya. Iya. Ini dulu. Ini Baik, satu terima rumah ya, kasih Pak Mukti kepada ya. Bapak Ya. Mukti karena telah menyampaikan materi pada hari ini. Ya. Dan kesimpulannya ialah seorang sarjana wajib menjadi sarjana yang berakhlak, yang mempunyai amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan dapat berkolaboratif. Selanjutnya akan ada acara penyerahan sertifikat pemateri. Bisa ditayangkan sertifikat Secara simbolis. Penyerahan sertifikat secara simbolis akan di-share screen. Ya. Maaf. Inilah inovasi. Adaptif. Adaptif. Inovasi. G. Ini. Kok lama nyantolnya ini. Ya. Nah, ini kami serahkan mohon Bapak Dekan untuk menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Mukti. Monggo. Baiklah, terima kasih Bapak Mukti Ali yang telah memberikan wawasan kepada mahasiswa kami. Ya, sangat bermanfaat betul karena rupanya akhlak itu yang menjadi satu kunci untuk keberhasilan suatu negara. Saya kira itu mohon diterima Pak Dr. Muhammad Mukti Ali STMM. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalinan tetap kita ada kerjasama seterusnya. Saya kira terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, diterima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti sekalian saya kirim pamit dengan WA. Ya, terima kasih, Ya, terima kasih terima Pak. kasih. Terima kasih. Izin Salam pamit keluarga semuanya. ya, Siap, di siap, Jakarta. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Mukti. Mohon maaf, Salam Pak Sekun. kekurangan dan kelebihan. Siap. Ya, Siap. sinyalnya aja ya, biasanya Ya. ya. Mari. Oke, monggo. Gerakan.